ke lawyer kita aja ya. Ada pesan yang mau disampaikan buat Dokter Reza kan Niki? Kalau dari Fadilnya sudah sangat-sangat siap. Sobat Sorot pasti susah lupa pada drama perseteruan Nikita Mirzani versus Fadel Bajideh, mantan kekasih LM putrinya. Pertengahan Juni mendatang, Niki dan Fadel yang sama-sama mendekam di bilik penjara diprediksi bakal bertarung di meja hijau terkait kasus dugaan pelecehan anak di bawah umur yang dilaporkan Nikita Mirzani. Belum tentu menang menghadapi perlawanan Fadel, Niki juga harus gontok-gontokan di matras hukum dengan Reza Gladys, pengusaha skincare yang melaporkannya atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Nah guys, jika 3 tahun lalu Niki menang melawan Dito Mahendra, apakah kali ini Niki mampu mengalahkan Fadel dan Reza Gladys? Bersama saya Dika Aprian, kita akan menyoroti babak baru perseteruan Nikita Mirzani melawan Fadel Bajideh dan Reza Gladys dalam Sorot seputar orang terkenal. Siapanya gimana Kak? Udah satu Kak. Oh cuma doang gitu. Ada pesan yang mau disampaikan buat Dokter Reza kan Niki? Ya Allah sakit banget. Ya, nanti aja, nanti kita ketemu di persidangan. Hari Kamis ya, tanggal 5 Juni 2025, pihak penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti terkait dengan perkara dimaksud. Setelah diserahkan nanti perkara dan barang buktinya, saudari NM dan saudara IM untuk selanjutnya kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Untuk saudara IM untuk saudara NM ada di rutan Pondok Bambu, sedangkan saudara IM 20 hari ke depan ke rutan Cipinang. Kak Niki! Memang kasih Kak menghadapi sidang Kak. Apa? Harus sambil apa Kak? Dirawat. Tadi nggak apa-apa. Dilaporkan sejak Oktober 2024 silam, berkas laporan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani ini akhirnya dinyatakan sudah lengkap atau P21. Walhasil, mimpi Niki untuk bebas dan merayakan Idul Adha bersama keluarga karena masa penahanannya berakhir pada 2 Juni 2025 terpaksa dikubur dalam-dalam karena kasusnya siap disidangkan. Bersama Fahmi Bahmid, kuasa hukumnya, Niki harus putar otak untuk membantah tuduhan Reza Gladys yang mengaku diperas dan diancam hingga terpaksa mentransfer uang 4 miliar kepada artis yang sudah 4 kali di penjara itu. Ada yang mau disampaikan nggak buat Dokter Reza? Apa kabar Niki? Ada yang mau disampaikan buat Dokter Reza? Apa mau sampaikan Kak? Sampaikan Kak. Kalau memang barangnya itu tidak overclaim, tidak berbahaya, kenapa harus membayar 4M? Logikanya buat gue, kalau gue sih diperes termasuk Niki, kalau meres gue pasti udah ngomel-ngomel dari awal. Nggak nunggu nanti, dan ngapain juga ya gue transferin duit ya. Itu kan berarti kan ada penawaran. Berarti itu bukan ini dong, bukan menurut gue ya, bukannya apa yang namanya pemerasan. Diduga karena depresi di tahanan, Niki sering sakit-sakitan nih guys. Apalagi saat hidup di tembok derita, ia ditinggalkan oleh sejumlah sahabatnya. Lantas, bagaimana dengan dokter kecantikan Oki Pratama dan dokter detektif Samira Farahnas yang juga dilaporkan Reza Gladys? Mengapa dokter Oki dan dokter Samira bisa bebas, sementara Niki dan Mail asistennya ditahan? Nikita Mirzani sudah sampai di rutan Pondok Bambu
Kak Niki, sehat gimana kondisi Kak? Gimana Kak? Gimana Kak? Semangat ya, Kak. Semangat Kak. Saya nggak ngelihat, saya kan besuk aja. Ya, jadi penyidik tidak bisa disetir sama seperti yang dibilang bolak-balik Pak Anus bilang kalau kenapa sih kok DS atau O tidak dijadikan tersangka, penyidik tidak bisa disetir. Kalau mereka tidak bisa menemukan bukti apapun, bagaimana bisa dijadikan tersangka? Terancam 20 tahun penjara akibat kasus yang dilaporkan Reza Gladys, bukan Nikita Mirzani guys kalau tidak mampu melancarkan manuver hukum. Tidak tanggung-tanggung, Niki melayangkan gugatan perdata terhadap Reza Gladys atas dugaan wan prestasi dengan nilai gugatan sebesar 100 miliar. Niki juga melaporkan Kapolri dan Jaksa Agung sebagai turut tergugat karena merasa dua petinggi itu kong kali kong dengan Reza Gladys. Yang jelas saya katakan, saya tegaskan saat ini rekaman tersebut telah saya laporkan ke polisi dan menjadi bukti yang ilegal. Buat gue, kalau Niki pasti baik-baik aja, yakin deh gue, dia sih strong woman. Udah lalu gak usah khawatir. Dia di belakang gitu, dia lagi tuh otaknya jalan say, otaknya jalan, hati-hati. Itu boleh nanti ke lawyer kita. Ke lawyer kita aja ya. Jelas bahwa gugatannya ini modus, dia minta lagi ganti rugi 100 miliar. Bagi kami itu suatu hal yang lucu. Pokoknya semua masalah yang besar itu alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita lewatin karena Minta doanya ya minta doanya dari teman-teman karena aku yakin aku cuma punya satu, aku punya Allah yang Maha Besar. Di dunia hiburan, Nikita Mirzani menjadi selebriti yang paling banyak menuai kontroversi dan kasus hukum. Musuhnya pun seabrek nih guys, dari rekan seprofesi, pengacara, sampai mantan orang dekatnya bisa berubah menjadi musuh besar Nikita Mirzani. Tercatat nih guys, Niki pernah berseteru dengan 3 mantan suaminya, Sajan Ukra, Dipo Latif, dan Antonio Dedola. Setelah memusuhi Fitri Saluteru, Niki juga berambisi memenjarakan Fadel Bajideh, mantan kekasih LM putrinya nih guys. Lantas seperti apa persiapan Fadel menghadapi Niki yang pernah ia gadang-gadang sebagai calon ibu mertuanya? Kita melakukan penelitian berkas yang disampaikan oleh teman-teman penyidik dari Polres Jakarta Selatan. Kita sudah menetapkan bahwa berkas sudah lengkap dan kita nyatakan P21. Gimana kabarnya? Del dipindahin Del, berkas P21 gimana Del? Kalau dari Fadilnya sudah sangat-sangat siap untuk menghadapi persidangan. Padahal udah di dalam juga udah banyak pelajaran juga dan ya terutama lagi itu support dari mama juga, dari Kak Oya juga yang menguatkan kita juga, saling support lah semuanya. Jadi Fadel ke trigger lah vibe-nya jadi positif, jadi kuat, lebih kuat. Menjadi tersangka kasus dugaan aborsi dan pelecehan anak di bawah umur, Fadel tak sanggup bicara di depan awak media. TikTokers yang jago ngedance ini tak menyangka kisah kasihnya dengan LM yang saat itu ditelantarkan Niki harus berakhir duka. Masa depannya seolah hancur lebur karena hukuman 15 tahun penjara terus membayangi hidupnya. Beruntunglah saat hatinya mengalami luka dalam akibat dikhianati LM, selalu ada keluarga besar yang tak pernah mengkhianatinya. Dengan sejumlah bukti dan beberapa orang saksi, Fadel dan keluarganya siap membuat perhitungan dengan Niki. Ikutin aja prosesnya. Udah siap yang dari persidangan, Fadel? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Ada yang mau disampaikan nggak Del? Satu kata, 2 kata Del? Gua, biar. Apa bang? Sehat buat. Maaf. Ami, kata-kata hari ini Ami. Ini kakak-kakaknya ini setiap hari standby di
sekitar Polres sampai jam 2 malam untuk adiknya. Dia kan di lantai 4 ya, itu udah berasa dekat aja gitu. Jadi kita ngobrol sama Martin, ngeliat ke atas aja itu udah berasa deket kayak gitu. Fadel itu kan cukup berprestasi di dunia dance-nya sama bintang. Ya pesannya dia itu setelah selesai ini dia pengen kejar lagi mimpinya dia. Semoga Allah kasih jalan semuanya. Menyoroti kehidupan dan kasus hukum Nikita Mirzani seolah tak ada habis-habisnya ya guys. Namun semua manusia berhak bahagia dan berubah ke arah yang lebih baik. Jika sekarang Niki berseteru dengan Fadel Bajideh dan Reza Gladys, bukan mustahil nih guys jika kelak hubungan mereka akan menjadi baik. Seperti hubungan Nikita dengan Tessa Mariska yang dulu lawan, sekarang menjadi teman nih guys. Oke Sobat Sorot, buat kamu yang mau update seputar orang terkenal, saksikan terus Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di YouTube Star Pro Indonesia.